Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanallahi wa faqidal mu'minin biadal amali sholih. Wasarah suduru awliyil muttaqin bil imani majaa bi rasuluh minal hikmati wal ilm. Wa kasafan qulubi ahbabihi ahbabal jahalati wal dalalah. Wa yasara lahum minal baqiyati sholihat ma yatabawuna bihi manazil jannah. Wa minhu wa ni'mata wal bukaya lakum yasha wa yahtaru minal maghfirah. Ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna was sifat. Waskuruhu ala masdahu minal in'ami wal barakah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arjubiya ala darajat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah ya basikal yadaini bil atiyah ya sayyidul ma'idis samiyah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya khairul wara sadiyah. Wafir lana ya jalhuda fi hadhil asiyah birahmatika ya rahman rahim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwahu waskuruhu farabih man syakara. Wasgalu asinatakum bidikri fasayyidu man dakara. Wa qawlu ta'ala fi kitabil karim innalladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran yarjuna tijaratan lan tabura yuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum sakalain lan tadillu ma tamassaktum bima kitabullahi wa sunnati. Sadaqallahul ma'alim rasul. Alhamdulillah, kita banyak-banyak memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana detik ini saat ini kita masih terus datang di majelis, yang mana di majelis itu adalah perintah Allah, bukan perintah guru, bukan perintah siapa-siapa. Itu bagi siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, maka dia akan wajib untuk menuntut ilmu. Dan orang-orang yang meninggalkan atau sengaja dengan perbuatan-perbuatan yang melebihi atau mengutamakan kehidupan dunia ini
maka perhitungannya akan lebih berat nanti di akhirat. Sedangkan yang hadir saja akan diperiksa semua amal-amal itu tergantung dari niatnya. Selama niatnya selain untuk duduk di majelis atau selain untuk menuntut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan sesuatu niat yang lain itu yang tidak berhak untuk mencium bau surga. Sekali lagi, tidak berhak untuk mencium bau surga atau masuk surga. Maka di situ nawaitu itu merupakan niat itu adalah satu sumber pokok daripada orang duduk di majelis. Dan andai kata tahu mereka di majelis itu, duduk di majelis itu, dan tahu berapa besarnya pahalanya dari majelis-majelis ilmu itu, niscaya mereka saling bunuh-membunuh karena saking besarnya pahala dari ilmu tersebut. Tentu dengan catatan syariat yang dikuatkan, hukum-hukum yang dikuatkan, yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang menuntut ilmu, banyak duduk di majelis ilmu, tapi tidak pernah mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia menyimpang dan melawan segala sesuatu dengan aturan-aturannya. Itu saja saya peringatkan, dan jangan menyesal kalau sudah dalam tubuh. Kalau tidak diperbaiki, yang sudah berulang-ulang, yang terus-menerus, perbuatan yang merupakan tabiat sangat buruk akhlak itu, maka itu tidak berguna duduk di majelis. Karena majelis mengutamakan akhlak, bukan mengutamakan penampilan, bukan mengutamakan kecerdasan dengan apa yang dimiliki atau dengan harta yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki, tetapi ilmu membutuhkan akhlak. Akhlak itu meliputi dari segala bentuk perbuatan atau amal. Maka dari situlah kita mengambil pelajaran itu untuk bisa menerapkan atau mengamalkan ilmu-ilmu dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan itu satu himbauan. Kami hanya opak pos menyampaikan surat. Kalau orang menyampaikan surat itu nggak tanggung jawab isi surat. Kalau mau marah itu bikin surat. Yang bikin surat siapa? Marah yang bikin surat. Marah yang bikin Quran. Marah yang bikin hadis. Yaitu marahlah kepada Allah dan Rasul kalau berani. Kalau memang menentang, maka hukumannya kelak mutlak. Itulah orang-orang yang melanggar syariat. Saya cuma menyampaikan, bukan bertanggung jawab. Sekali lagi, bukan menjamin kamu masuk surga. Kalau kamu masuk surga karena ketakwaanmu, kamu masuk surga karena ketaatan, kamu masuk surga karena kesungguhan, bukan karena gurumu. Hanya wasilah berperantara guru, tapi tidak ada jaminan kamu bahwa guru bisa menjamin masuk surga. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kalau ada putrinya yang paling dicintai, Sayyidah Fatimah Zahra, hanya dusta atau hanya mencuri,
Tidak segan-segan Rasulullah SAW memotong tangannya atau memotong lidahnya. Ini putri Rasulullah yang paling dicintai, yang pasti masuk surga. Itu pegangan. Ya Qurrata A'yun, selamatkanlah dirimu dari sengatan ancaman api neraka. Aku tidak menjamin kamu bisa masuk neraka kalau atas perbuatanmu yang melanggar semua dari apa yang diperintahkan Allah Rasulnya. Itu yang kamu ingat. Ya, mudah-mudahan itu satu nasihat bisa dimanfaatkan, bisa dikerjakan agar dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Saya paling cinta kepada anak yang selalu mendoakan orang tuanya, yang selalu ingat jasa orang tuanya, yang selalu mengingat orang tuanya. Itulah anak yang soleh. Maka gampang sekali anak yang soleh untuk menerima hal-hal yang baik dari Allah Ta'ala berupa rahmat. Masa bodoh, orang gak mau tahu, mati ya mati, sudah selesai. Tidak akan ada kebaikan apapun dalam hidupnya dia. Sebelum terkutuk sudah dikutuk oleh Allah Ta'ala. Itu anak yang durhaka. Mudah-mudahan kita ini semuanya ya, menyadari hal itu, terutama Al-Fakir saya sendiri yang sangat kurang banyak ini untuk membalas budi orang tua kita, membalas budi guru-guru kita, sangat kurang banyak. Dengan amal yang sedikit ini, mudah-mudahan Allah menerimanya. Walaupun segala hajat, diampunkan dosa-dosa, terutama orang tua kita, guru-guru kita, sehingga semua yang terlibat di dalamnya, yang bersama-sama menuju jalan Tuhannya, insya Allah akan berkumpul bersama-sama di dalam surganya. Siang hari ini kita membicarakan tentang melaksanakan sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lais Asmarabodi meriwayatkan dengan sanadnya dari Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syakara lan tadillu ma tamassaktum bima kitabullah wa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, saya telah meninggalkan padamu dua macam yang berat. Pasti kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah-sunnahku. Terlepas daripada dua pegangan itu, pasti ibadah apapun yang dilakukan tersesat. Kebaikan apapun yang dilakukan tanpa pedoman Quran dan hadis atau sunnah tersesat. Dan amal apapun yang tidak berpedoman Quran dan sunnah tersesat. Amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kasirin fi bid'ah.
Wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Amal perbuatan yang sedikit benar-benar menurut sunnatul Rasul itu lebih baik daripada banyaknya amal yang banyak tetapi bid'ah. Kenapa jadi bid'ah? Tidak berpegang pada Quran dan Sunnah, itu pasti bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah yang sesat itu, yang tidak menurut sunnatul Rasul, pasti sesat. Dan tiap-tiap kesesatan itu di dalam neraka. Ingat-ingat. Apa hak Allah, apa hak Rasul, apa hak hamba, apa hak fakir, apa hak ilmu, apa hak amal. Ada semua dipelajari dan semua dari Al-Quran. Luar dari Al-Quran, luar dari hadis, ya tunggu. Kamu anggap itu benar, kamu anggap itu yang paling utama, paling abdul, maka itulah merupakan hukuman yang tanpa disadari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam melakukan amal menurut sunnatul Rasul itu lebih baik daripada banyak-banyak dalam melakukan ibadah dalam perbuatan bid'ah. Al-Hasan berkata, tidak baik perkataan kecuali dengan amal, dan tidak baik perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Asal ngomong, asal berbuat, tidak ada niat. Dan niat kecuali dengan sunnatul Rasul, yakni kecuali jika tepat sesuai dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada sunnatul Rasul, tinggalkan. Makil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati la tanaluhuma syafa'ati, imamun doluman wa balin fid din marikum minhu, yani alladhi yahlu fi dinihi hatta yakhruja min tariqi sunnati wal jamaah. Dua macam dari umatku yang tidak akan sampai mencapai syafaatku. Satu, imam atau pimpinan yang zalim. Kedua, orang-orang yang berlebihan dalam agama. Berlebihan. Agar keluar dari sunnatul Rasul, keluar. Ini orang berlebih. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, jagalah kamu amal kelakuan dan sunnatul Rasul, sebab tidak seorang menurut jalan dan sunnatul Rasul SAW lalu ingat kepada Allah sehingga bercucuran air mata.
dapat disentuh api neraka untuk selamanya. Dan tiada seorang yang benar-benar beramal menurut sunat Rasul ingat kepada Allah sehingga gemetar badannya. Ini gemetar kalau nggak punya duit. Nggak ada gemetarnya dosa. Sungguh sekarang ini banyak orang yang punya malu, baik untuk diri, untuk orang lain, apalagi dengan Allah Rasul, tidak punya malu. Siapa yang tidak punya malu? Orang yang tidak pandai bersyukur, orang yang tidak pernah bertaubat, dan taubatnya cuma lisannya saja. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittarafa Banu Israil ala ihda wa sab'ina firqah wa inna hadhihi ummati satatariku ala usnatain wa sab'ina firqah ihda wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah." Qalu ya Rasulullah, ma hadhihi wahidah? Wa qala ahlu sunnah wal jamaah. Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan umat ini akan terpecah sehingga menjadi 72 golongan. 71 daripadanya di dalam neraka dan 1 di dalam surga. Mereka bertanya, siapakah yang 1 itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, mereka ahlu sunnah wal jamaah. Mereka yang benar-benar paham dan mengerti sunnatul Rasul dan persatuan kumpulan kaum-kaum muslimin. Ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah saja, ada wal jamaah. Ijma' artinya disetujui, mufakat dengan ulama, bukan setuju kamu sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lau ajru mi'ati syahidin. Orang yang tetap pegang pada ajaran sunnahku ketika telah rusaknya umatku mendapat pahala sama dengan 100 orang yang mati syahid. 100 orang mati syahid. Jadi kalau kita punya kebaikan amal itu sama dengan orang pahalanya 100 dan yang meninggalkan pasti rusak. Yang meninggalkan pasti Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad akhaba wa man akhabani kana ma'i fil jannah. Sadaqa Rasul. Barang siapa yang menghidupkan sunnah. Tahu menghidupkan sunnah? Apa sunnah? Kita baca sholawat, kita ikut maulid, kita ikut pengajian. Di mana kita dengan pengajian, kita tahu itu warisan Nabi Muhammad SAW. Kita kejar, kita duduk, kita mohon. Dia adalah orang yang menghidupkan. Takut akabani, dan sungguh dia menyintai. Betul-betul dia mencintai Rasul
bukan cinta gombal. Ngerti gombal? Kamu datang kepada saya ini karena Rasul atau karena Gus Arifin? Hati-hati syirik. Hati-hati. Tidak ada disebutkan di situ. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih fi jihadin fisabilillah. Allah wa Rasul yang lebih kau cintai, bukan Gus Arifin. Saya sama dengan kamu, sama-sama berdosa. Taruhannya tinggal banyak mana kamu istighfarnya antara kamu dengan saya. Kalau kamu lebih banyak mendekat kepada Allah, kamu lebih takwa daripada saya. Apakah pasti orang yang mengajar dijamin masuk surga? Apakah kamu tahu hati saya? Begitu pula kamu duduk di sini. Apakah setiap orang tahu apa niat dan tujuanmu, niat kamu, maksud kamu duduk di sini? Hati-hati. Tidak ada jaminan kemuliaan semua wa ma'akramakum indallahi atqakum. Takwa. Biar pakaiannya debu, kotor, lusuh, tidurnya dekat sampah, tapi orang mulia di sisi Allah karena takwanya. Bukan pakaian yang najis itu, bukan pakaian action yang kau pakai itu membawa kamu masuk surga. Jadi kamu sama sekali tidak memiliki takwa itu. Sangat pendusta. Yaitu tadi keburukan yang dihiasi dengan kebaikan, bukan keburukan yang harus dibayar dengan kebaikan, tapi keburukan harus dibayar dengan kebaikan, bukan keburukan ditutup dihiasi dengan kebaikan. Makin busuk. Itu yang tidak dikehendaki, yang tidak ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih abdal, yang lebih utama, yang lebih kamu rindukan, yang lebih kamu harapkan, yang lebih betul-betul yang bisa menolong kita. Hati-hati dengan ini. Wa man ahabbani, dan siapa yang betul-betul menyintai aku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia akan kumpul di surga bersama. Ini man ahab al-maru man ahab. Abu Laib menerangkan dengan sanadnya an Abdullah bin Mas'ud qala kaifa bikum idza tama'tum fitnatun yahram fiha al-kabir wa yarabu fiha al-saghir yajri alayhi an-nas yattakhidhu anha sunnah idza gubira wa amila bigariha ila hada munkarun qala qailun wa mata hadha ya Abdullah qal idza qala umarukum wa kasrat umarukum wa qala fuqahaukum wa kasurat qura'ukum wal musidu wal musijati dunya bi amali akhirah wa taqarrabul li ghairi din fa idza dzalik yakun alaikum umrah in akamakum adallukum
wa in asaitumuhum fatalukum qalu mata mauluna ya Abdullah qal kun irsan min ikhlasi baitika wa illa fannar aula wala fawadda rajul yadahu ala khasratihi wa qala fataltani yabna ummi abdul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bagaimana jika diliputi oleh fitnah sehingga orang tua menjadi pikun? Ini sudah banyak atau tidak? Orang tua menjadi pikun sudah banyak atau tidak? Dan anak-anak menjadi rusak. Dan orang-orang berlomba-lomba, bahkan dianggap sebagai sunnah. Kelakuan jika ditentang dengan yang lebih baik dinyatakan itu mungkar. Orang bertanya, bilakah terjadi yang demikian itu? Hai Abdullah, jawab Ibnu Mas'ud, jika sedikit orang-orang yang amanat dan banyak pimpinan-pimpinan, amir-amir, dan sedikit orang yang mengerti agama atau fikih, dan banyak pura-pura ahli baca Quran yang tidak mengerti apa yang dibacanya. Dan amal akhirat digunakan untuk mencari dunia. Dan belajar sekali lagi, dan belajar bukan untuk beragama. Maka ketika itu terangkat pimpinan-pimpinan yang jika kamu turut menyesatkan kamu, dan bila ditentang akan membunuhmu. Orang bertanya, maka apakah anjuranmu kepada kami pada saat itu ketika mengalami zaman seperti itu? Jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jadikanlah kamu bagaikan tikar yang tua di dalam rumah. Artinya gak laku, sepi, kayak kuburan, nggak ada pengajian. Itu tikar tua, betah di rumah, bukan lotus. Ini sudah zaman fitnah, sudah tidak ada keikhlasan lagi, tidak ada kemurnian lagi, tidak ada lagi sesuatu yang betul-betul untuk belajar agama. Ceramah dianggap itu cerita, dakwah dianggap hanya sebagai lelucon atau pendengar saja yang tidak berbekas apa-apa. Ini hatinya mati. Siapa tandanya hatinya mati? Yang tidak ada interest sama sekali terhadap agama. Ini hati yang tertutup sampai di dalam kuburan gelap, tidak paham sama sekali tentang agama. Hati-hati.
Kenapa kerasnya hati ini? Kenapa gelapnya hati? Karena terlalu banyaknya cinta kepada dunia yang akan membutakan semua kebenaran-kebenaran, yaitu akhir dalam kehidupan. Dan banyak orang Quran yang dibaca, yang dilakukan, yang tidak mengerti apa yang dibacanya. Dan amal akhirat digunakan tujuan untuk mencari dunia. Jujur, orang cari dunia dapat akhirat. Saya tanya, orang cari dunia itu dapat surga atau tidak? Jawab. Sebelum kamu nanti ditanya oleh malaikat, dulu kamu itu ngaji belajar cari apa? Saya cari dunia ya Allah. Sekarang kamu mengharapkan mau minta surga. Yang salah itu saya atau kamu? Kalau memang itu tujuanmu semata-mata, jangan sampai kamu, jangankan masuk surga, masuk pintunya saja, baunya saja tidak akan sampai kepada hidung kita nanti di akhirat. Hati-hati. Saya ingatkan, saya tidak ngajarkan dunia kepada kamu, tapi saya ngajarkan bagaimana kamu untuk mencapai bekal akhirat. Kalau kau salah niat, saya tidak tanggung jawab. Silakan. Dan belajar itu untuk beragama. Maka ketika itu berangkat para pemimpin-pemimpin yang dolim, yang jika kamu turut akan menyesatkan kamu, dan bila ditentang akan membunuhmu. Orang bertanya, maka apakah anjuranmu kepada kami pada saat itu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, jadilah kamu bagaikan tikar yang tua dalam rumahmu. Kalau tidak demikian, maka api neraka yang pantas untukmu. Ini zaman Ibnu Mas'ud. Sudah ada yang demikian. Bagaimana ya sekarang? Orang di rumah gelisah terus. Ini sudah dikatakan oleh sahabat, pantas neraka tempat. Bukan saya yang bicara. Lalu orang itu meletakkan tangan di atas pinggang sambil berkata, engkau telah membunuhku. Hai Abdullah, hai Ibnu Mas'ud. Artinya dengan jawaban-jawaban itu yang semua menjatuhkan keyakinan daripada sahabat yang bertanya. Itulah yang hidup diliputi oleh fitnah. Sedangkan sekarang zaman fitnah.